Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oh, ini kelihatan pucat, Fani. Kayaknya nggak pakai lipstik, apa sedang kurang sehat? Mbak Fani, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin terkait dengan how to be a public speaker. Nah, ini menarik sekali ya topiknya karena menjadi seorang public speaking ini pasti menjadi dambaan dan juga harapan dari mahasiswa komunikasi. Benar nggak? Benar, Bu, benar. Wah, luar biasa sekali. Saya suka sekali semangatnya kelas ini ya. Oke, pertama saya ingin tanya dulu kepada teman-teman. Sebenarnya apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata what do you think about public speaking? Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata public speaking? Silakan, Mas Fazlul. Mohon izin Bu, sebelumnya saya mau menjawab, tapi saya mohon izin off cam ya Bu ya, karena koneksi nggak stabil Bu. Baik. Public speaking itu kayak khutbah ya Bu ya, kayak orang pengajian, kayak orang ceramah itu kan public speaking ya Bu. Itu sih yang terlintas di pikiran saya Bu. Kalau salah minta tolong dijelaskan lebih lanjut Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Oke, good answer. Ada lagi yang lain teman-teman? Izin Bu, kalau dari kata publik dan kata speaking, saya menangkap public speaking ini artinya berbicara di depan umum, Bu. Mungkin bisa secara langsung ataupun lewat TV atau media lainnya. Oke, wah, jawabannya sudah cukup merangkum gitu ya, bahwa sebenarnya public speaking adalah kemampuan dasar gitu ya, teman-teman bisa berbicara di depan umum. Nah, kenapa sih public speaking ini penting teman-teman? Karena ini adalah dasar gitu ya, untuk teman-teman bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Baik, pertanyaan kedua, saya ingin mahasiswa merenungkan gitu ya, is it true or false? Benar atau salah? Bahwa kemampuan public speaking ini tadi misalnya seperti seorang yang berkhutbah gitu ya, didapatkan dari talent atau memang bakat. Bagaimana mungkin saya mau cek yang tidak aktif di sini. Mbak Nailul Hasan ada? Halo, Mbak Nailul Hasan? Bukan Mas. Mbak. Oh iya, mohon maaf Mas. Kenapa? Mas, benar atau salah Mas? Kalau public speaking itu adalah sebuah bakat. Public speaking itu bisa disebut bakat, bisa juga dibangun sih, memang bisa dipelajari tahu ya. Tapi nggak semua orang bisa public speaking dengan baik, maksudnya. Memang harus dipelajari menurut saya. Ya, bisa disebut benar. Ya. Benar, oke. Padahal jawabannya adalah salah, teman-teman. Jadi tidak ada orang yang terlahir gitu ya, tiba-tiba bisa menjadi seorang public speaker. Tetapi faktanya gitu ya, kita bisa melatih kemampuan public speaking kita. Jadi bisa dilatih teman-teman yang introvert misalnya. Bisa nggak Bu jadi seorang public speaker? Tentu saja bisa, tetapi harus memiliki jam terbang dan latihan yang cukup tinggi gitu ya. Sehingga yang perlu kita persiapkan adalah yourself, your audience, and your material. Jadi mulai dari kita, kemudian menyiapkan siapa target kita dan pesan apa yang kita ingin sampaikan secara efektif kepada mereka. Nah, di sini ada gitu ya beberapa yang bisa kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang public speaker harus memperhatikan kelima hal berikut. Oke. Dan Albert Mahrebian, teman-teman, dia mengatakan bahwa dalam public speaker gitu ya, ada rumus yang perlu teman-teman ingat, yakni 7, 38, dan 55. Sebenarnya yang kita ucapkan gitu ya, hanya mempengaruhi 7%. Sementara 55%-nya dari nonverbal yang kita perlihatkan gitu ya, gaya bicara, gesture, semacam itu.
Kemudian, saya ingin tanya lagi yang ketiga. Apa sih tujuan kita melakukan public speaking? Apakah yang A ataukah yang B? Dan teman-teman boleh memberikan pendapatnya. Silakan. Yang B, Bu. Yang B, silakan Pak Oka. Sama Bu, yang B, karena yang B kelihatannya orang-orangnya lebih bersemangat. Betul, betul sekali. Baik, semua sepakat ya. Kalau begitu kita akan latihan menjadi seorang public speaker yang baik. Tadi teman-teman sudah dapat materinya, so we're so ready. Sekarang kita akan berlatih dengan senam muka. Saya akan bagi menjadi beberapa kelompok kecil gitu ya. Kelompok pertama ada Mbak Fani, kemudian Bapak Agus Salim, dan juga Mbak Dita. Silahkan open mic-nya, teman-teman. 3 orang yang tadi sudah saya persilahkan, Bapak Agus Salim, Mbak Dita, dengan Mbak Fani. Kita akan mulai dengan meluaskan gitu ya, otot-otot di wajah kita. Untuk melatih artikulasi saat public speaking. Silakan Pak Agus Salim, Mbak Dita, dan Mbak Fani bisa perlihatkan ke saya ketiga jarinya seperti ini. Ke depan. Lalu ditaruh di depan mulut. Nah, seperti ini ya cara artikulasi dengan baik. Sebagai contoh, A. A. I. I. U. U. E. E. O. O. Baik, kita lompat ke balet nomor 5. F. F. P. P. Jadi bunyinya adalah I love you full. I love love you full. Artikulasinya harus jelas sehingga tidak ada ya yang menyebutkan misalnya I love you full gitu ya. P dengan F ini memiliki artikulasi yang sangat berbeda Bapak Ibu. Baik, dalam public speaking gitu ya juga ada tempo bicara dan juga ada intonasi. Ketika saya berbicara dengan teman-teman, maka tempo bicara yang saya gunakan adalah tempo sedang. Tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Biasanya kepada anak kecil kita harus menggunakan tempo yang sangat lambat. Misalnya, Adik Fazlul, apakah Adik Fazlul sudah makan? Seperti itu ya kira-kira. Tetapi kepada mahasiswa kita bisa menggunakan tempo sedang sampai tinggi. Seperti itu. Baik. Kemudian dalam public speaking ada 3 jenis gitu ya pesan yang bisa kita gunakan, yaitu adalah formal, non formal, dan juga semi formal seperti itu ya. Saya ingin kelompok kedua mencoba untuk mempraktikkan teks yang ada di layar teman-teman. Kepada Bapak Dominikus mungkin bersama Bapak Sugito dan Bapak Endik ini, mungkin siapa yang akan terlebih dahulu untuk mempraktikkan teks paragraf pertama? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Pak Endik. Oke, paragraf pertama. Kira-kira ini non formal, formal atau semi formal? Kalau paragraf pertama formal, Bu. Kemudian keseluruhan teksnya? Campuran ini, Bu, kelihatannya, Bu. Oke, berarti semi formal ya, Mas Endik ya? Ya, ya. Sebentar Mas Endik. Jadi ketika formal gitu ya, teman-teman bisa memulai dari nada do. Seperti misalnya selamat pagi kepada Ibu Fani Khoirotun Nisa, seperti itu. Tapi kalau semi formal, Mas Endik bisa menggunakan intonasi dari do re. Jadi bisa agak naik sedikit. Silakan Mas Endik dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Ibu Farihah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pak Fahrul dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bu Fani, yang terhormat pengurus dan anggota PKK Desa UPN Veteran, undangan dan hadirin yang saya muliakan, senang sekali bertemu dengan ibu-ibu semua di hari yang penuh semangat ini. Semoga penuh semangat dan sehat ibu-ibu semua. Oke, baik teman-teman boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Endik.
Wah, luar biasa ya Mas ya. Komentar dari saya, temponya terlalu cepat untuk sebuah acara semi formal gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman bisa menekan di beberapa hal seperti nama orang. Tadi misalnya disebutkan yang terhormat Kepala Desa Bapak Fajrul Rahman, seperti itu ya. Boleh diulangi Mas Endik? Selamat pagi yang terhormat. Jadi diberikan intonasi penekanan kepada nama orang ataupun nama desa. Misalnya di Desa Rungkut seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Siap. Baik, selamat pagi yang terhormat. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Desa Fajrul Rahman dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ibu Farihah. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua di hari yang penuh semangat ini. Semua penuh semangat dan sehat. Pasti begitu ya Bapak Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Endik, luar biasa gitu ya. Oke, terakhir teks yang kedua saya ingin minta tolong untuk Bapak Sugito, Pak. Ini adalah acara ulang tahun adik-adik, Pak. Ini acaranya non formal, jadi nada yang bisa digunakan adalah do re mi seperti itu. Jadi misalnya bisa lebih bersemangat seperti selamat sore adik-adik, seperti MC McD seperti itu teman-teman. Silakan Bapak boleh dicoba. Baik Bu Farika, ini saya coba membaca teks yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Sudah pada makan belum? Adik-adik, kakak ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Semangat ya semuanya. Oke. Selamat sore adik-adik. Selamat sore, Kak. Wah, luar biasa. Baik, sudah sangat menghayati peran dan juga intonasinya sudah mengalun dengan asli gitu ya, sesuai dengan karakteristik dari pembicaranya. Baiklah, saya rasa itu adalah keseruan kita di hari ini, teman-teman. Hari ini kita telah belajar gitu ya, hal-hal apa saja yang baik digunakan, artikulasi yang baik seperti apa, intonasi, dan juga tempo bicara. Semoga teman-teman menyukai kelas hari ini. Jika ada pertanyaan, saya berikan waktu. Ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Baiklah, jika tidak ada, saya yakin teman-teman setelah ini mungkin ada yang mau main Mobile Legends atau mau bertemu dengan sang kekasih gitu ya. Saya persilahkan teman-teman untuk menghubungi ketua kelas gitu ya, jika memang ada materi yang ingin di-requestkan untuk pertemuan minggu depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.